Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari yang ke-211 hari ini, Sabtu 5 Oktober 2024. Kiranya melalui ibadah ini kita semua mendapatkan lawatan secara khusus dari Tuhan melalui ibadah, pujian penyembahan kita dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita berdoa dan mohon urapan Roh Kudus bagi hamba-hambanya yang melayani baik itu WL, pemain musik, multimedia, dan juga hambanya yang akan melayani firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dari GKI Kelapa Cengkir, Jakarta Utara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau sungguh baik bagi kami, di mana kami bisa Tuhan mengikuti ibadah online yang mari yang ke-211 ini. Kami tahu bukan karena kuat karena gagah kami, tapi hanya karena Roh-Mu yang mampukan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beralih atas semuanya. Berkat-Mu dan urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu sebagai WL, pemain musik, multimedia, bahkan Tuhan secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi secara khusus, pakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia firman Tuhan bagi kami semua pemirsa ibadah online yang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, lebih baik satu hari di pelatarannya. Karena lebih baik satu hari kita ada bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain dengan sia-sia. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku
Haleluya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, tiada aku ragu lagi. Bila kita tidak pernah ragu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap setia mengikut Dia di sepanjang umur hidup kita. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dari GKI Kelapa Cengkir, Jakarta Utara, dengan tema kedewasaan dalam berkonflik. Bila kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani firman Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di mancanegara. Saya Gatot Pujo Tamtomo, Pendeta Jemaat GKI Kelapa Cengkir Jakarta, merupakan peserta Ritnas ke-10 Yamari di Cisarua, Kabupaten Bogor pada bulan September 2022. Saya sungguh senang bisa menyapa saudara sekalian dan memberitakan firman Tuhan. Semoga kita bisa berjumpa kembali secara langsung di lain kesempatan. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman dalam ibadah ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian. Pada saat ini kami mengalami salah satu wujud pemeliharaan Bapa surgawi kepada kami, yaitu Engkau yang Maha Kasih dan Maha Kuasa berkenan menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat mengerti kebenaran firman Allah. Tolonglah kami sekalian tanpa kecuali, agar kami semua dapat menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan versi terjemahan baru edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, tempat kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun, Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun, Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di mancanegara. Tema khotbah pada saat ini ialah kedewasaan dalam berkonflik. Di dalam pernikahan gerejawi,
sepasang mempelai berjanji untuk saling mengasihi dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun dalam kondisi berkekurangan, sampai kematian memisahkan mereka berdua. Janji tersebut mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Namun dalam perjalanan pernikahan terjadilah konflik. Sepasang suami istri mengalami pertengkaran. Di dalam kehidupan keluarga juga terjadi konflik. Seorang ibu berseteru dengan anaknya, padahal si anak pernah berada dalam rahim si ibu selama 9 bulan. Di dalam kehidupan gereja juga terjadi konflik. Pada tahun 1054, gereja yang esa pecah menjadi 2, yaitu gereja barat dan gereja timur. Lalu pada tahun 1517, gereja barat pecah menjadi gereja Katolik dan gereja Protestan. Pada saat ini juga ada konflik di dalam gereja. Konflik antar anggota gereja, bahkan sesama pendeta juga bisa terjadi konflik. Di dalam kehidupan bermasyarakat, daftar konflik tentu semakin banyak. Apalagi menjelang pilkada serentak pada 27 November 2024. Perbedaan pilihan pasangan calon gubernur, calon wali kota, calon bupati bisa membuat konflik di dalam masyarakat. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, ada anggapan atau ada pandangan bahwa pihak yang terlibat konflik adalah pihak yang berdosa. Kita perlu mengkritisi pandangan tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga pernah berkonflik, padahal Yesus tidak berdosa. Yesus pernah berkonflik dengan Yusuf dan Maria selaku ayah dan ibunya ketika Yesus berusia 12 tahun. Yesus juga pernah berkonflik dengan para muridnya, dan yang paling sering Yesus berkonflik dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, bisa individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Misalnya, sebuah gereja sudah sepakat untuk mengadakan ibadah padan, lalu dibentuklah panitia. Namun di dalam rapat panitia itu ada anggota panitia yang berpendapat lebih baik ibadah padan dilaksanakan di pegunungan. Namun ada anggota panitia yang lain yang berpendapat ibadah padan lebih baik dilaksanakan di tepi pantai. Itulah contoh dari konflik. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, bisa individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Yang tidak boleh dilakukan di dalam konflik adalah kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan
sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan, baik itu kerusakan fisik, kerusakan mental, kerusakan sosial atau kerusakan lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Pihak yang berkonflik tidak boleh melakukan kekerasan. Kekerasan itu terjadi misalnya jika pihak yang satu memberi stigma negatif kepada pihak yang lain. Oh, pihak yang setuju ibadah padang dilaksanakan di pantai itu kurang iman misalnya. Itulah wujud kekerasan verbal dengan menyebut pihak lain sebagai pihak yang kurang iman. Atau ketika berkonflik kita melakukan kekerasan verbal dengan menyebut pihak lain sebagai binatang. Lalu berbagai jenis binatang kita lontarkan sebagai stigma terhadap lawan argumentasi kita. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di seluruh Nusantara maupun di mancanegara, konflik merupakan bagian di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di masyarakat, di gereja, dan di lingkup terkecil dalam keluarga. Ada konflik, terjadi konflik. Suami versus istri, anak kontra orang tua, kakak berseteru dengan adik, konflik antar saudara ipar, dan salah satu konflik yang klasik dalam keluarga adalah konflik antara mertua dan menantu. Konflik itu bisa ada di mana-mana. Bahkan konflik juga bisa ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu biasanya disebut dengan konflik batin. Konflik bagian dari kehidupan. Konflik itu tidak buruk. Jika Anda tidak pernah berkonflik dengan orang lain, Anda tidak akan mengenal satu sama lain. Namun, jika konflik dikelola secara buruk, jika konflik dikelola secara salah, maka terjadilah tragedi dan dosa menampakkan dirinya. Bagaimana kita mengelola konflik? Ada yang mengelola konflik dengan perang terbuka. Itu tipe pertama. Orangnya suka ngamuk, emosinya dikedepankan, sukanya berantem. Dari perang mulut sampai adu jotos, ayo, siap dilakukan. Perang terbuka di media sosial juga tidak sungkan untuk dikerjakan. Kalau konflik terjadi di rumah, tipe pertama, tipe perang terbuka ini akan membanting barang-barang, menggebrak meja, daun pintu ditendang, sehingga tetangga sebelah tahu bahwa keluarga tersebut sedang konflik. Lalu tipe kedua, itu perang dingin. Orang tersebut tetap ada di grup WA, tetapi yang biasanya aktif, selamat pagi, shalom, selamat malam, posting ayat setiap hari, tiba-tiba diam, tidak memberi kabar apapun. Tiba-tiba segalanya sudah tidak sama lagi. Sikapnya berubah. Lalu tipe ketiga, lari
dari konflik. Tiba-tiba ia kabur dari komunitas. Atau kalau dalam grup WA, tiba-tiba ia keluar dari grup WA. Mendadak susah dicari. Kalau didekati menjauh. Ditelepon tidak diangkat. Kalau sudah tidak bisa menghindar, ia cenderung mengancam. Atau kalau itu dalam konteks suami istri, ia mengancam untuk minta cerai. Tipe keempat, pura-pura tidak ada konflik. Ia berdalih, oh enggak apa-apa, semuanya baik-baik saja, saya enggak masalah. Senyumannya tetap tersungging, masih menyapa. Basa-basi tetap berjalan. Kelihatannya aman terkendali. Ketika bertemu, shalom, selamat siang. Padahal di dalam dirinya ada dendam yang membara. Luka di hati tetap menganga. Kita bisa punya kecenderungan yang sama dalam satu tipe itu. Bisa tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kita bisa punya kecenderungan yang sama dengan salah satu tipe tersebut. Atau bisa juga kita berubah-ubah tergantung siapa yang dihadapi. Kalau yang dihadapi bawahan kita, maka yang dipakai tipe pertama, terang terbuka. Kalau yang dihadapi mertua, pakainya perang dingin. Kalau yang dihadapi sesama anggota gereja, memilih melarikan diri dari gereja, melarikan diri dari konflik, untuk sementara bahkan untuk selamanya tidak hadir dalam kebaktian dan memilih kebaktian di gereja lain. Kalau dengan pendeta, mungkin yang dipakai tipe basa-basi, pura-pura nggak ada konflik. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Namun di dalam hatinya, kok si pendeta ini masih hidup ya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik merupakan bagian dari kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus juga pernah berkonflik. Di dalam bacaan kita pada hari ini, dengan jelas disebutkan secara eksplisit bahwa terjadi perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus yang pada saat itu bernama Saulus bertobat, Barnabas merupakan orang pertama yang bersedia menerima dan menyambut Paulus untuk hadir di tengah-tengah jemaat. Lalu Barnabas membawa Paulus kepada para rasul di Yerusalem serta menceritakan kepada mereka tentang pertobatan Paulus. Barnabas berinisiatif mencari Paulus ke Tarsus dan membawanya ke Antiokhia untuk bersama-sama melayani jemaat Antiokhia. Barnabas dan Paulus diutus oleh jemaat Antiokhia untuk memberitakan Injil. Lalu dilakukanlah perjalanan pertama pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dengan mitra pelayanannya, yaitu Barnabas. Dengan demikian, relasi Paulus dan Barnabas adalah relasi yang akrab, bahkan sangat akrab. Ketika Paulus dan Barnabas sudah menyelesaikan perjalanan pertama pemberitaan Injil ke sejumlah kota, mereka kembali ke Antiokhia. Beberapa waktu kemudian,
Paulus berkata kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota tempat kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Lalu Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas menolak usulan tersebut. Paulus berargumentasi bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Apa dampak dari perselisihan tersebut? Barnabas memilih Markus sebagai mitra pelayanannya, lalu mereka berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas, dan berangkatlah mereka mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di Nusantara maupun yang berada di mancanegara, ketika terjadi konflik, milikilah kedewasaan dalam berkonflik. Kedewasaan dalam berkonflik ditunjukkan oleh Paulus dan Barnabas. Pemberitaan Injil tetap dilakukan. Kesaksian dan pelayanan tetap dikerjakan. Bagaikan sendok dan garpu yang bergesekan, yang berbenturan, tetapi piringnya tidak pecah. Suami dan istri berkonflik, tetapi rumah tangga tetap utuh. Cekcok, tetapi semakin cocok. Di dalam gereja, antar anggota gereja bisa berkonflik, antar pendeta juga bisa berkonflik, tetapi seluruh program kerja pelayanan tetap berjalan dengan baik. Di dalam Yamari juga bisa terjadi konflik, misalnya konflik antar pengurus, tetapi kiprah Yamari tetap berlangsung dengan baik. Pelayanan Yamari tetap berkualitas unggul. Saudara-saudara, Paulus punya kepentingan, Barnabas juga punya kepentingan. Namun mereka berdua belajar untuk mencari dan mengutamakan kehendak Allah. Itulah kedewasaan Barnabas dan Paulus dalam berkonflik. Bagaimana kelanjutan kisah penolakan Paulus terhadap Yohanes yang disebut Markus? Di dalam Kolose 4 ayat 10 dinyatakan demikian. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Paulus memang pernah menolak Markus untuk diajak dalam perjalanan pemberitaan Injil sebagaimana diusulkan oleh Barnabas. Namun Paulus tidak mendendam terhadap Markus. Markus memang pernah melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Namun Paulus belajar untuk memaafkan
Markus. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengelola konflik bukan dengan mendendam dan membalas dendam, tetapi kita bersedia untuk berdamai dengan sesama, bersedia memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan yang terjadi. Justru dengan mengingat, kita menguji, kita mawas diri, apakah kita benar-benar memaafkannya. Paulus ingat betul yang dilakukan oleh Markus. Paulus tidak melupakan kesalahan Markus. Tuhan Yesus juga tidak melupakan kesalahan Petrus ketika Petrus menyangkal bahwa ia murid Yesus. Justru dengan mengingat, kita menguji diri kita sendiri, apakah benar-benar sudah memaafkan atau belum. Memaafkan bukan berarti menyetujui kesalahan yang bersangkutan. Paulus jelas tidak setuju dengan tindakan Markus yang meninggalkan Paulus dan Barnabas ketika mereka berada di Pamfilia. Tuhan Yesus juga tentu tidak setuju dengan tindakan Petrus yang menyangkal bahwa dirinya adalah murid Yesus. Memaafkan bukan berarti menyetujui kesalahan yang bersangkutan. Memaafkan berarti mengakui bahwa aku ini terluka, aku tersakiti, sekaligus mengakui bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa kita kerjakan adalah saat ini, hari ini, harus lebih baik dari kemarin. Yang bisa kita kerjakan adalah menata hari esok supaya lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, berdasarkan pengampunan dari Allah, marilah kita belajar untuk mengampuni. Keluarga besar dan sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semakin dewasa dalam berkonflik. Kita belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan, bukan kepentingan diri kita sendiri. Kita juga belajar untuk berdamai dengan sesama kita. Kita belajar untuk memaafkan orang lain, memaafkan pihak yang pernah menyakiti kita. Semua itu kita lakukan karena Tuhan Yesus Kristus lebih dulu dan senantiasa mengasihi serta mengampuni kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang boleh kami sapa sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang mendorong dan mengajak kami untuk semakin dewasa dalam berkonflik. Konflik yang ada tidak kami biarkan, tetapi kami kelola dengan baik di dalam Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengutamakan kehendak Allah, bukan mementingkan diri sendiri. Mampukanlah kami untuk belajar berdamai dengan sesama, belajar memaafkan, karena kami lebih dulu mengalami diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah
kami sekalian, agar kami dapat mengelola setiap konflik, baik di dalam keluarga kami masing-masing, di gereja kami masing-masing, maupun di dalam masyarakat. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dari GKI Kelapa Cengkir, Jakarta Utara, dengan tema kedewasaan dalam berkonflik. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya termeterai dalam hati dan pikiran kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, beserta seluruh pelayanannya. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan di ibadah online Mari yang ke-211 ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Mari. Silahkan mentransfer ke rekening Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat dan mitra Mari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon dukungan doa untuk seluruh panitia konferensi misi nasional yang kedua yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Amado SAMA, dan juga seluruh persiapan baik kebutuhan dana dan perekrutan peserta serta seluruh panitia pelaksana. Acara ini akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Antioquia Gereja Kristus Yesus Pluit, Jakarta Utara. Adapun pembicaranya adalah Bapak Pendeta Bagus Surjantoro dari Jakarta, Dr. Tan Eng Chun dari Singapura, dan Evangelis Sandi Tejalaksana dari Surabaya. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Sekretariat Mari di WA 087784888642 dengan Evangelis Mariati Sitorus, dan WA 082122716908 dengan Pendeta Maria Novi. Dan juga mohon dukungan doa Bapak Ibu serta saudara-saudari semua untuk tim PI dan misi Mari yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 November 2024 di daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah seminar hamba Tuhan, seminar kesehatan, kebaktian kebangunan rohani anak, dan juga kebaktian kebangunan rohani umum. Serta Mari peduli kasih dengan membagikan tas sekolah kepada anak-anak yang ada di sekitar. Pembicaranya Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Pendeta Maria Novi, dan Evangelis Mariati Sitorus. Seluruh acara ini berpusat di Gereja Gerakan Pantekosta Karis Ciranjang. Kiranya dengan dukungan doa dari sahabat dan mitra Mari, seluruh kebutuhan dana dapat tercukupi, serta tim yang melayani pun diurapi oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan maupun seluruh jemaat Tuhan yang hadir di setiap acara diberkati oleh Tuhan melalui acara ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi hamba-hambamu, tim penata layanan yang melayani juga dalam diri hambamu Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama
dari GKI Kelapa Gading Cengkir, Jakarta Utara, yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kedewasaan dalam berkonflik. Dalam ibadah online yang mari ke-211 ini, kiranya dalam nama Tuhan, tuntunan Roh Kudus, kami semua yang telah dengarkan firman Tuhan tersebut diberikan kemampuan untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami tidak terjebak dalam lingkaran pertengkaran. Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dari GKI Kelapa Cengkir, Jakarta Utara, dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang memakai hamba-hamba-Mu sebagai sahabat dan mitra Yamari yang telah ada yang akan mendukung pelayanan Yamari melalui dana, sehingga nama Tuhan terus diwartakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya Bapa di surga, pimpinan dan para pelayan-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-212, sehingga pelayanan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan Yamari yang akan mengadakan konferensi misi nasional pada tanggal 1 November 2024. Tuhan memberkati panitia yang koordinir oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Amadong, SHMA, yang bekerjasama dengan Gereja Mitra, Yayasan Misi dan SST, dan perseorangan yang berhati misi dalam seluruh persiapan mereka yang meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, juga persiapan pembicara. Bapak Pendeta Bagus Suirantoro, Dr. Tan Encong dari Singapura, dan Bapak Evangelis Sandi Tejaksana dari Surabaya. Kiranya pimpinan penyertaan Tuhan bersama mereka, juga perlindungan Tuhan meliputi Gereja Kristus Yesus Fluid sebagai tempat pelaksana acara, sehingga semua dapat berjalan lancar. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh persiapan tim Yamari yang akan menjalankan misi pekabaran Injil ke daerah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat dari tanggal 5 sampai 7 November dengan kegiatan seminar kesehatan, seminar hamba-hamba Tuhan, dan aktivitas gereja, KKR umum, KKR anak-anak, dan Yamari Peduli Kasih dengan menyediakan kebutuhan tas sekolah bagi anak-anak jemaat. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu sebagai pembicara, yakni Bapak Pendeta Andreas Abrianto, Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ibu Pendeta Maria Novi, Ibu Evangelis Mariati Setorus, juga tim penelayan serta tim pendamping dari Jakarta, Rangkas Bitung. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan nyata, sehingga seluruh persiapan mereka dapat menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang hadir, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Yamari saat ini sedang mengalami tantangan hidup, keluarga, usaha, pekerjaan, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit dan terbaring di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah karena sakit kanker, sakit tumor, sakit stroke, sakit jantung, sakit liver, sakit asam lambung, sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi, sakit tiroid, dan lain-lain. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami tantangan dalam hidup, diberikan jalan keluar, yang mencari pekerjaan, diberikan petunjuk agar mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, serta kuasa nama Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan kuasa darah Yesus mereka dapat disembuhkan, serta Tuhan memberkati obat dan tim medis yang merawat agar mereka cepat pulih. Demikian pula kami terus berdoa untuk Bapak Magil Bambang Suwono yang terus menjalani kemo herbal agar kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-Mu dari penyakit tumor, dan juga menyerahkan Bapak Pendeta Andreas Abianto di Singapura pada tanggal 3 Oktober 2024 telah menjalani operasi katarak untuk mata kanan oleh Dr. Daniel Su, dan tanggal 7 Oktober akan berlanjut operasi katarak untuk mata kiri. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan mata kanan, dan Tuhan memberikan Dr. Daniel Su yang akan operasi mata kiri hamba-Mu, sehingga semua dapat berjalan lancar. Meskipun ada glaukoma dan makula di mata
dan hamba-Mu pun dapat cepat pulih, sehingga dapat kembali melayani sebagaimana sedia kala. Dan juga pertolongan Tuhan bagi terjadi dalam diri Ibu Lena dari Lampung yang menjalani perawatan di Rumah Sakit General Hospital Singapura karena menderita leprosirrosis. Juga Ibu Ame yang akan operasi karena sakit varises sehingga mengganggu peredaran darah ke jantung. Kiranya kuasa nama Tuhan Yesus berlaku bagi Ibu Lena dan Ibu Ame. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan pernyataan Tuhan bagi bangsa kami, secara khusus pada tanggal 1 Oktober 2024 yang lalu, pelantikan mengucap sumpah atau janji 732 anggota Dewan dapat berjalan lancar. Setelah kami juga berdoa untuk persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 datang. Kiranya keamanan di kota Sejabodetabek seluruh Indonesia tetap aman, terkendali, dan juga Tuhan memberkati aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami juga menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan untuk seluruh persiapan KPU di pusat dan di 37 provinsi dan di 508 kabupaten kota untuk pilkada serentak yang akan berlangsung pada hari Rabu 27 November 2024. Kiranya Tuhan pimpin, memberkati agar semua dapat berjalan lancar. Allah Bapa di surga, demikianlah penyerahan dan doa, permohonan serta ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang Mari yang ke-211 ini, dan kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian yang berkata, Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Allah di depanmu,
untuk memimpin engkau, Allah di sampingmu untuk menemani engkau, Allah di belakangmu untuk mendorong engkau, Allah di bawahmu untuk menopang engkau, Allah di dalammu untuk memberikan damai sejahtera. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu. Amin. Kembali di ibadah online yang mari yang ke-212. Tuhan Yesus memberkati kita semua.